Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kejanggalan yang sangat terstruktural, yang mana ini memperjelas secara jelas siapa pemilik barang ini yang dijaga oleh Hitetsu dan siapakah sosok sebenarnya dari karakter ini. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Ya, di chapter yang lalu-lalu kita melihat di ibu kota bunga yang tengah merayakan sebuah festival api, dan pada scene di mana Tenguyama Hitetsu bersama Otoko muncul, disinilah Mimin bertanya-tanya, why? Kenapa dan mengapa mereka ada di sini, yang entah apa maksudnya. Soalnya nih, kemunculan mereka yang memotong adegan di Onigashima itu kayak nggak guna. Sebab pada awalnya ekspektasi Mimin kira pada waktu itu mereka ini akan mereaksi Onigashima yang lagi terbang. Namun realitanya itu belum, yang artinya kemunculan mereka berdua di sini terkesan tidak ada faedahnya yang memotong cerita di Onigashima. Iya kan? Tapi Mimin percaya apa yang dibuat oleh Oda Sensei itu nggak ada sia-sianya. Pasti ada maksudnya, karena kejadian yang sama juga terjadi dan ada maksudnya. Ingatkah kalian dengan scene sebelumnya di mana rakyat dan kuli Wano yang muncul di pesta atau festival api, mereka tengah menggosipkan atau mengatakan sesuatu hal tentang potensi kematian Orochi, tentang kebangkitan keluarga Kozuki dan lain-lainnya, yang mana secara singkatnya itu masuk dalam alur One Piece ke depannya, terutama di Onigashima pada waktu itu, di mana kita bisa melihat samurai di Onigashima sempat kena mental dan merasa down ketika mendengar kegagalan Luffy. Namun setelahnya atau selanjutnya kita tahu bersama ada sebuah tragedi di mana terjadi kebangkitan nasional akibat atau berkat calon shogun masa depan Kozuki Momonosuke. Intinya mereka muncul di festival api di ibu kota bunga pasti ada maksudnya untuk alur kedepannya ataupun sebelumnya juga. Dan berarti jika begitu, Hitetsu dan Otoko yang muncul kesan yang gak guna ini pasti ada maksudnya, bukan? Dan hal yang membuat kecurigaan Mimin ini atas kejanggalan ini makin besar adalah tiba-tiba ada info baru dari Oda Sensei untuk Otoko, dimana faktanya Otoko bukanlah klan Shimotsuki. Otoko bukanlah anak dari Yasui. Otoko hanyalah anak titipan yang dirawat oleh Yasui. Dan kecurigaan Mimin sudah mencapai puncaknya. Menurut Mimin, kemunculan Hitetsu dan Otoko di sini adalah menjelaskan soal titip menitip. Ya, Hitetsu yang sekarang menjaga Otoko, barang dari Yasui, ini menimbulkan maksud kalau ada sesuatu hal yang penting yang mana ada hubungannya untuk chapter kedepannya. Dan dugaan Mimin adalah ada satu hal penting yang saat ini dijaga oleh Hitetsu, yang mana itu berkaitan dengan Shimotsuki. Sebab begini analoginya, ini Hitetsu, ini Yasui. Yasui seorang Shimotsuki, dia mati tertembak, dan barang berharga dari Shimotsuki Yasui adalah Otoko yang saat ini dijaga oleh Hitetsu, dimana artinya Hitetsu ini menyimpan barang berharga dalam tanda kutip dari Shimotsuki. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah dua barang yang usernya tidak jelas yang
yang saat ini ada pada Hitetsu, apakah juga dari Shimotsuki? Yap, pedang Nindai Kitetsu dan Otama. Wurrururru. Dua hal ini terus berputar-putar di kepala Mimin. Apakah user Nindai Kitetsu adalah seorang Shimotsuki, atau Otama hasil jeripaya dari keluarga Shimotsuki, ataukah malah keduanya ada hubungannya, dan jangan-jangan Otama dititipkan berbarengan dengan Nindai Kitetsu pula sebagai mahar pegadaiannya. Soalnya Luffy menemukan Nindai Kitetsu sama timelinenya saat Luffy berniat menyelamatkan Otama. Nah, selain itu pula Nindai Kitetsu duetnya atau debut pertamanya itu bersama Sandai Kitetsu yang dipegang oleh Zoro. Omoshiroi bukan? Ya, itu pertanyaan terbesar bagi Mimin dalam 24 jam terakhir ini. Dan bagaimana menurut kalian? Yuk ikutan pusing. Tapi satu hal yang pasti menurut Mimin di sini adalah yang ada hubungannya dengan Shimotsuki dari barangnya Hitetsu selain Otoko itu adalah pedang Nindai Kitetsu. Ya, kenapa? Satu alasan awal dari Mimin itu sudah kita bahas di sini. Tapi di sini ada satu alasan tambahan yang cukup menarik, yaitu jasa penitipan sejatinya sinkron dengan jasa penitipan lainnya. Wup. Jika kalian ada yang langsung mengingat Crocus kita satu tata surya. Yap, seorang Crocus pada dasarnya adalah seorang yang sedang menjalani jasa penitipan sampai saat ini. Brook dan kawan-kawan telah menitipkan labun di pintu masuk Redland sampai saat ini kepada Crocus. Dan di sini kenapa Mimin bilang tadi kalau ini sinkron dengan poinnya Hitetsu? Sebab mungkin ini cara Oda Sensei untuk menyampaikan poin tersembunyinya atau kode nuklir dalam tanda kutip ya, soal penitipan ini ada hubungan di antaranya. Coba perhatikan Hitetsu yang punya pedang atau katana tak bertuan, yaitu Nindai Kitetsu. Sementara di sisi lainnya, Crocus dalam penitipannya itu dia pernah bertemu dengan sosok karakter entah siapa di sebuah cover story. Tapi dia terlihat seperti seorang samurai yang memakai topi khas buatan Wano punya dan berduduk santai tanpa katana. Artinya samurai ini tidak membawa katana. Yes, samurai tanpa katana, katana tanpa samurai, dan sama-sama ada hubungannya dengan jasa penitipan. Apalagi coba yang harus diragukan? Ya, seharusnya ini sinkron seperti yang Mimin katakan tadi. Dan satu-satunya kesimpulan dari Mimin di sini, tuan dari pedang Nindai Kitetsu adalah sosok ini. Dan sosok ini adalah Shimotsuki dan ada kaitannya dengan Zoro. Ya, kenapa ada kaitannya dengan Zoro? Alasan spontannya, entah kenapa barang titipan Hitetsu sejauh ini sangat lengket atau minimal ada kaitannya dengan Zoro. Pertama, pedang-pedang Oden. Ya, kalian tahulah, Enma. Kemudian, Otama juga lengket dengan Zoro pada saat itu. Si Zoro juga ke-trigger satu Shiroko dibuang. Nah, kemudian Otoko juga ada kaitannya dengan Zoro pada waktu itu. Bahkan silsilah pedang dari Kitetsunya Zoro itu ada kaitannya dengan Hitetsu. Jadi secara jelasnya ya ada kaitannya dengan Zoro. Sedangkan untuk alasan terperincinya itu adalah, lihatlah di cover story yang satu ini. Di cover story ini ada sebuah koran, dan ini ada di chapter 631. Nah, perlu diketahui pada masa-masa ini ada sebuah koran yang beritanya sangat hot dan headline banget. Ya, itu mengenai
comebacknya Mugiwara Ichimi. Bahkan koran ini pernah muncul di sebuah cover story pula. Ini dia covernya. Nah, berarti karena koran ini ada di sini, maka secara gamblangnya mereka tengah membicarakan Mugiwara Ichimi, bukan? Ini didukung dengan labun yang di sini memperlihatkan bentuk lukisan Mugiwara Pirate dengan bangganya. Dan ini sebuah perbedaan pasti kalau mereka tengah membahas Mugiwara Ichimi. Nah, jika ada orang atau samurai yang berpenampilan seperti Ichimi, itu cuman punya satu indikasi yang pasti, kalau yang ini atau orang ini adalah seorang Shimotsuki yang sedang membicarakan seorang karakter bernama Roronoa Zoro yang saat ini berpenampilan sebagai samurai. Karena after time skip, outfit dari Zoro itu berubah, yang awalnya kayak preman pasar jadi seorang samurai. Apalagi di sini mereka berdua sambil minum sake, dimana di Mugiwara Ichimi satu-satunya orang yang paling maniak sake hanyalah Zorojuro, bukan? Jadi pada intinya sosok ini kemungkinannya seorang Shimotsuki dan kemungkinannya ada hubungan dengan Zoro. Dan karena ada hubungannya dengan Zoro, maka sosok ini kemungkinannya keturunan Ryuma. Dan karena keturunan Ryuma, matanya dapat dipastikan picek, dan kemungkinannya sangat masuk akalnya dia adalah legenda yang dimaksud oleh Uda Sensei soal yang menutup mata itu. Dan ini makin masuk akal sebab di pembahasan kita sebelumnya ada kemungkinan dari sebuah cover kalau legenda penutup mata ini akan hadir di akhir cerita Wano. Dan ini orang Wano, jadi ya sinkron. Dan dia adalah seorang yang bernama Shimotsuki Ushimaru menurut Mimin. Nah, bagaimana menurut kalian?